Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh, namun saya yakin kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, agar kita belajar bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat atau memperoleh ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala suatu urusan, dan nantinya suatu amalan-amalan yang kita lakukan menjadi suatu amalan yang soleh. Marilah pembelajaran kali ini kita buka dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan mutakabbilan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya anak-anak, materi kali ini adalah pendidikan agama Islam. Mungkin ketika kemarin saya mengisi MOS atau masa orientasi perkenalan siswa, saya mengatakan bahwa saya adalah guru pendidikan agama Islam dan kemuhammadiaan. Kali ini materi kita adalah pendidikan agama Islam. Mungkin kita dalam satu minggu bertemu 2 kali, kadang 3 kali. Maka saya harap anak-anak tidak bosan untuk bertemu dengan saya dan mari kita menimba ilmu secara bersama-sama. Baiklah anak-anak, marilah kita pelajaran. Kali ini kita mulai, yaitu bab pertama, yaitu iman kepada Allah. Samen lihat di PowerPoint yang sudah saya siapkan, atau mungkin kamu sudah mendapatkan suatu buku pendidikan agama Islam. Samen lihat di situ di halaman 3, di situ ada bab iman kepada Allah. Iman kepada Allah atau iman artinya adalah percaya ataupun yakin. Orang itu dikatakan beriman kalau mereka itu sudah al-aqdu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkani. Jadi iman itu adalah keyakinan dalam hati, hatinya itu benar-benar yakin bahwa Allah itu ada, Allah tidak diduakan, meyakini benar-benar akan keesaan Allah, sehingga selalu dia mengharap akan kemurahan Allah, mengharap akan sesuatu yang kita inginkan hanya tergantung kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Al-aqdu bil qalbi, hatinya yakin bahwa Allah itu ada, tidak meninggalkan kita, sehingga orang tersebut sudah yakin kalau Allah itu ada, maka dia akan wa iqraru bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Orang yang sudah beriman akan masuk Islam, saya yakin dia akan mengucapkan suatu kalimat syahadat atau syahadatain. Apa itu kalimat syahadat dan syahadatain? Kalau orang sudah masuk Islam, pasti dia mengucapkan kalimat syahadat yang berbunyi, mungkin anak-anak sudah tahu semua apa itu kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Saya yakin kalian juga sudah tahu apa arti asyhadu alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali illallah, yaitu kecuali Allah. Selain itu, selanjutnya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau orang itu sudah beriman, masuk Islam, otomatis masuk Islam, dia itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ataupun disebut syahadatain. Ada konsekuensinya orang yang sudah masuk Islam, yaitu wajib menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintahnya Allah banyak, ya kan? Perintahnya Allah itu banyak sekali, larangannya pun juga ada. Syahadat, sholat, bagi orang Islam punya suatu kewajiban untuk sholat, konsekuensinya orang Islam adalah sholat. Maka yang menjadi perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah terletak di sholatnya.
Kalau kita sudah mengatakan Islam tapi kita tidak mengerjakan sholat, tanpa kalian sadari kamu sudah menyatakan diri sampean sendiri bahwa kalian orang kafir. Karena apa? Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah terletak pada sholat. Sholat itu sudah ditentukan juga 5 waktu. Kalau kalian sholatnya tidak 5 waktu, berarti Islam sampean itu atau Islam anak-anak itu cuma hanya Islam-Islaman, atau bisa dikatakan kalau orang sekarang cuma Islam KTP. Makanya anak-anak, sampean kalau mau melihat seberapakah orang Islam yang ada di Indonesia itu, orang yang beriman yang ada di Indonesia itu berapa? Sampean lihat saja, anak-anak lihat saja. Berapa banyaknya orang yang melaksanakan sholat subuh, itulah orang Islam yang sesungguhnya. Karena apa? KTP orang seluruh Indonesia itu hampir 89% KTP-nya Islam, tapi Islam yang bagaimana? Islam yang sebenarnya adalah orang yang tidak malas ketika melaksanakan sholat subuh. Itu adalah mereka punya suatu keyakinan bahwa awal kehidupannya adalah dimulai dengan mengabdi kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Hati kita akan terasa tenang kalau kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, akan risau kalau kita itu jauh dari Allah. Jadi al-imanu al-aqdu bil qalbi wa iqraru bil lisani, setelah diucapkan dengan lisan punya konsekuensinya, yaitu wa amalu bil arkan, yaitu diamalkan dengan suatu amal perbuatan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Buktikan bahwa kalian adalah benar-benar orang beriman, benar-benar orang Islam. Maka pembuktiannya itulah yang diperlukan, bukan hanya ucapan, tapi bukti nyata yang ada pada diri seseorang. Karena antara orang Islam ataupun orang beriman dan orang-orang kafir itu perbedaannya adalah perilakunya. Orang yang beriman, perilakunya saya yakin akan hebat. Mereka akan melakukan segala perilakunya tidak asal-asalan. Namun mereka atau anak-anak akan melakukan suatu perbuatan itu dipikir dulu, apakah perbuatan saya ini bermanfaat atau tidak. Karena apa? Imbasnya nanti amalan yang kita lakukan itu adalah besok kita petik ketika kita menghadap Sang Khalik. Ya kan anak-anak, jadi tadi iman itu al-aqdu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkani. Kalau di sini anak-anak sampai lihat, pengertian iman itu apa sih, Bu? Percaya, sedang menurut istilah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan. Tanda keimanan seseorang bisa dilihat dengan amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seorang merupakan pancaran iman yang ada di dalam hati. Kalau orang beriman tidak mungkin malas untuk ngaji. Kalau orang beriman tidak akan malas untuk mengerjakan sholat. Maka dia semangat. Karena apa? Orang yang beriman selalu rindu kepada Allah. Rindunya orang beriman kepada Allah yaitu dengan cara ketemu sama Allah. Kapan kita ketemu sama Allah? Ketika waktu sholat. Waktu sholat kita akan berhubungan langsung sama Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, langsung saja utarakan kepada Allah. Kamu mengalami kesulitan, melihat orang tua kamu mengalami suatu kesulitan, atau kamu mengalami suatu kebahagiaan, ya, di situ apa? Kamu bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, ketika kebahagiaan apa, Bu? Atau kenapa ketika bahagia kok mengadu kepada Allah? Ya Allah, syukur alhamdulillah. Ya Allah, hari ini aku dikasih suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga alhamdulillah hari ini kita masih terhindar dari virus corona. Itu suatu kenikmatan juga. Bagi orang yang tidak beriman, tidak mensyukuri nikmat tersebut, disangka, wah, aku kuat sehingga terhindar dari virus corona. Padahal apa? Semua itu adalah karena pertolongan Allah, karena kekuatan dari Allah. Kekebalan yang ada di tubuh kita ini adalah karena dikuatkan oleh Allah. Alangkah hebatnya kalau orang itu juga kuat jasmani, kuat rohani. Ya, di sini adalah pancaran seseorang, kepribadian seseorang itu adalah terletak iman yang ada pada hatinya. Makanya anak-anak, kamu berimanlah kalau di sini ada firman Allah, kalau di sini ada hadis Nabi,
Qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Wal yaumil akhir wa tu'min bil qadri khairi wa syarri. Ini adalah orang yang beriman, ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, keimanan seseorang itu adalah bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang itu imannya sangat luar biasa. Kebanyakan orang itu imannya bertambah, sholatnya khusyuk. Kalau kena musibah, sholatnya khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah, anak saya sakit, ya Allah tolong disembuhkan, ya Allah saya kekurangan uang, tolong ya Allah, saya dikasih ini, dikasih itu. Permintaannya manusia itu banyak sekali. Namun dia tidak menyadari bahwa apa? Kita itu kalau dikasih sesuatu oleh Allah, hendaklah bersyukur. Insya Allah dengan syukur kita akan merasa nikmat dan tenang. Karena kita kalau melihat sesuatu, jangan melihat yang di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Tapi kalau ibadah, lihatlah orang yang lebih baik, jangan melihat yang di bawahnya. Soalnya kamu sholat, aku lo sholat sudah 5 waktu. Lah kok 5 waktu koncoku luwe bagus aku 5 waktu. Koncoku lu 4 waktu. Gak lihat yang 4 waktu. Lihat ya lah yang 5 waktu tapi melakukan suatu sholat sunat yang lain. Kapan yo aku dikasih Allah sehat, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, bisa melaksanakan ibadah mangdo maupun ibadah ghairu mangdo seperti yang dilakukan oleh teman-temanku. Mudah-mudahan ya Allah aku dikasih kekuatan dan dikasih suatu hidayah. Makanya ketika kita itu sholat Allahu Akbar, langsung fokus, seakan-akan Allah itu kamu tarik ke kalbu sampean dan Allah itu masuk di kalbu, masuk di hati kamu, sehingga kamu bisa curhat sama Allah ketika Allahu Akbar, menandakan hanya Allah lah yang paling besar, tidak ada yang lain. Habis itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Itu adalah suatu permintaan semua. Ya Allah, ketika membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sampai sudah mengumpamakan, ya Allah, jauhkanlah kesalahanku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat, betapa jauhnya. Sucikanlah kesalahan-kesalahanku dan dosaku sebagaimana sucinya kain putih bersihnya kain putih dari kotoran dan sebagainya. Lah, selain habis Allahumma ba'id, saya baca apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama diawali segala sesuatu yang baik, mulailah dengan ucapan basmalah, menandakan apa yang kamu lakukan itu nantinya kamu akan mendapatkan balasan oleh Allah. Karena apa? Ketika kita menghadap Allah, amalan-amalan yang kita lakukan dilihat oleh Allah dulu. Karena siapa dia mengerjakan sesuatu, tak lihatnya dhisik catatannya. Kalau memang dia itu karena Allah, karena saya, akan saya balas. Tapi kalau dia karena ria, ingin dipuji, maka tidak akan saya kasih suatu apapun kecuali mendapat pujian ketika di dunia. Contohnya anak-anak, sampean mengerjakan sholat, ini ono ibunya khusyuk, takbir lama, rukuk lama, sujud lama, karena ada ibunya, sehingga ibunya bilang, ya Allah, anakku sholat aja khusyuk aja. Kamu dengar kayak gitu tambah lama sekali. Tapi kalau nggak ada bapak ibunya, ya nggak sholat. Ibuku sudah ke sawah, bapakku sudah ke warung, atau bapakku sudah kerja, ibuku sudah bekerja. Udah saya nggak sholat, nggak ada siapa-siapa, nggak melihat. Padahal di situ Allah selalu dekat dengan kita. Makanya ada hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, sendiri, di pasar, di jalan, di sekolah. Karena takut kepada Allah, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan takut diketahui oleh Allah. Sholat takut sholat takut karena kalau sholatnya tidak bagus, Allah melihat, maka sholatnya diperbaiki. Ada uang di jalan karena takut ada Allah, tidak diambil karena itu bukan miliknya. Nah, itu adalah orang yang beriman.
Keimanan seseorang karena bisa bertambah dan bisa tebal ataupun bisa tipis, maka gimana caranya kita meningkatkan iman kita kepada Allah? Salah satunya adalah kita memahami Asmaul Husna. Apa itu anak-anak Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah, saya yakin anak-anak sudah tahu. Nah, saudara sana dari MI tahu, dari SD tahu, dari SD Goloan tahu, SD Muhammadiyah tahu, karena apa? Semua sudah diajari pendidikan agama Islam. Tapi kadangkala kita lupa, kita itu harus saling mengingatkan. Kewajiban orang Islam dengan orang Islam yang lainnya adalah harus selalu watawasau bil haqi, watawasau bis sabr, saling menasihati dengan hati yang sabar, mengingatkan satu sama lain. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa anak-anak? Saya yakin kalian tahu bahwa Asmaul Husna adalah jumlahnya ada 100 kurang 1, yaitu 99. Kalian hebat. Saya yakin seandainya kalian mudah-mudahan virus corona ini segera hilang sehingga kita bisa bertatap muka, saya bisa komunikasi, saya bisa menunjukkan, di sini kita tunjukkan ya, tunjukkan bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Sampai lihat anak-anak, kalau kamu membaca Al-Quran, di belakang Al-Quran itu ada Asmaul Husna. Mungkin sampean sudah hafal, namun di sini apakah kita diajarkan di SMP ini 99 Asmaul Husna? Tidak. Nanti mungkin yang pertama di semester ganjil ini kita mempelajari 4 Asmaul Husna dulu. Kalau 99 kita ajarkan semua di 1 semester waktu kita habis untuk membahas Asmaul Husna. Artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Mungkin kalau di SD diajari Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ya kan? Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, ya, dan seterusnya, ya kan. Tapi kita nanti akan membahas 4 Asmaul Husna, atau sebagian dulu, untuk selanjutnya adalah minggu depan. Baiklah anak-anak, kalian sudah paham anak-anak? Mungkin 99 Asmaul Husna di sini kita akan pelajari 4 diantaranya. Sampai lihat di situ anak-anak. Pertama adalah Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Al-Alim artinya adalah Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Allah itu mengetahui yang tampak dan tak tampak. Yang tampak, yang kelihatan. Bisa dilihat oleh kacamata. Maaf, saya menggunakan kacamata karena mata saya kurang begitu terang. Dilihat oleh kacamata tampak, tak dilihat oleh kacamata tampak. Allah melihat. Allah melihat sesuatu yang tak tampak. Katakanlah kalau bakteri, kamu tidak bisa melihat bakteri, tapi ketika di mikroskop kamu melihat bakteri, berarti itu apakah Allah melihat kayak gitu? Melihat. Barang yang gaib pun dilihat oleh Allah. Bahkan Allah sudah berfirman, daun yang jatuh dari pohonnya pun tak luput dari penglihatan Allah. Subhanallah. Ya kan? Kalau kita tidur baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah itu tidak tidur sekejap pun untuk meninggalkan hambanya. Selalu terjaga, selalu ada untuk hambanya. Subhanallah. Kadangkala kalau kita menjaga orang tua sakit atau anak sakit, kadang kita bisa terlelap, ya kan? Namun apa anak-anak? Allah tak terlelap satu pun, sekejap pun Allah tak terlelap, ya kan? Makanya Allah sudah mengatakan bahwa Allah itu selalu melihat sesuatu yang nampak maupun yang tak nampak. Dengan mengimani adanya Asmaul Husna, dengan mempercayai nama-nama Allah yang salah satunya adalah Al-Alim, Asmaul Husna, Allah mengetahui yang tampak dan yang gaib, maka kita bisa meyakini dan kita harus mempercayai
mempercayai, subhanallah, ternyata ilmunya Allah itu sangat luas sekali. Maka saya harus berusaha. Gimana caranya agar saya menjadi anak yang pandai? Agar saya bisa menjadi orang yang bisa memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali bagi orang yang berakal. Hanya orang yang berakal lah yang bisa memahami Al-Quran. Ilmunya Allah sangat luas sekali sehingga bisa diumpamakan seandainya tinta lautan itu yang luasnya segitu, lautan yang airnya yang luar biasa dipakai untuk menulis sebagai tintanya habis, ilmu Allah tidak akan habis, bahkan kekurangan tinta. Subhanallah. Dengan kita meyakini bahwa Allah itu adalah mengetahui dan Allah itu maha cerdas dan maha segalanya, kita bisa mencari ilmunya Allah dan merenungi ciptaannya. Kita renungi ciptaannya Allah. Ya Allah, kalau malam hari kita melihat ke bulan, ke bintang, subhanallah. Kalau melihat matahari, di pagi hari kita melihat matahari, subhanallah. Tak ada manusia tak kuasa untuk menggerakkan, namun Allah lah yang menggerakkan. Contohnya virus corona ini, gak ada yang tahu kapan hilangnya. Diperkirakan, tapi kapan hilangnya? Allah lah yang tahu. Bahkan sebelum virus corona ada di seluruh negara ini, diberikan oleh Allah ke seluruh negara ini, Allah sudah tahu lebih dulu kapan virus corona ini ada dan kapan hilangnya. Sebagai manusia, kita itu berusaha gimana caranya agar virus corona ini tidak ada pada diri kita dan cepat hilang dari negara Indonesia, yaitu dengan cara berdoa. Makanya kita harus berusaha menjadi anak yang pandai. Masalah uang tidak menjadi kendala untuk membuat kamu menjadi anak yang tidak berprestasi. Yang penting kemauan anak-anak. Sekali lagi, kemauan itu lebih ada di depan daripada biaya. Memang kalau ada kemauan, biaya ada, kemauan ada, tapi yang paling penting adalah kemauan. Kalau kamu punya suatu kemauan, tidak ada rasa malas. Langsung. Ya di sini kita harus tahu anak-anak, mengapa harus ilmu yang kita dapatkan pertama kali, Bu? Karena amalan apapun tanpa adanya suatu ilmu, kita tidak akan merasakan nikmatnya amalan yang kita lakukan. Bagi orang yang beriman kepada Allah, dia akan mencari ilmu seluas-luasnya, mencari ilmu sekuat tenaga, bahkan mulai dari kandungan sang ibu sampai liang lahat. Ya kan? Begitu anak-anak. Pembahasan iman kepada Allah kali ini. Untuk selanjutnya kita bahas pertemuan yang akan datang, ya. Saya mohon nanti kiranya anak kurang memahami masalah iman kepada Allah, kalian tanya kepada Bu Ningsi lewat WA, insya Allah akan saya jawab secara pribadi, ya. Kemudian tugas kalian habis ini adalah sampean rangkum, buka di buku kamu halaman 3 sampai 4, sampean rangkum di situ iman kepada Allah. Sampai tulis, permintaan saya anak-anak, saya mohon buku jangan dicampur. Buku PAI khusus PAI, kemuhammadiyaan khusus kemuhammadiyaan, matematika khusus matematika, dan pelajaran yang lain dikhususkan. Sekarang berarti kalian nulis buku PAI dengan materi iman kepada Allah. Sampai rangkum. Kemudian setelah sampai rangkum, sampai tulis di bawahnya si Dayu tanggal berapa, ya, kemudian mengetahui ibu wali siswa, berarti ibu sampean, kemudian nama siswa, kemudian guru mapel. Ingat, setelah rangkuman bawahnya kamu tulisi mengetahui wali siswa, berarti ibu sampean, ya, tulis wali siswa, kemudian nama siswa, ya, tulis di bawahnya, kemudian guru mapel Bu Ningsi ditulis di bawahnya, dikasih jarak, nanti dikasih tanda tangan. Kamu kumpulkan atau kamu tulis, kamu kasih tanggal, bulan, dan tahun. Besok ketika sudah tidak ada corona, waktu KBM ada di kelas, saya cek satu persatu buku kalian apakah sudah ada tanda tangan orang tua, dan kamu serta nanti langsung tak kasih tanda tangan.
Saya yakin kalian anak hebat. Bismillah, mudah-mudahan kali ini kita mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Ya kan, menjadi ilmu tadi nantinya menjadi suatu amalan-amalan yang soleh, dan kita berdoa semoga orang tua pun juga mendapatkan suatu rezeki yang penuh dengan barokah sehingga bisa membiayai kita sekolah sampai kita menjadi anak yang hebat, anak yang nantinya kelak bisa berguna bagi agama nusa dan bangsa. Nanti saya tunggu sampai waktunya habis anak-anak. Dari saya mohon maaf bila ada suatu kata yang salah. Saya ucapkan selamat belajar anak-anak, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.